Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar semuanya mahasiswa kami yang mengikuti pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pada masa pandemi ini Allah segera memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa belajar walaupun dalam proses daring. Nah, pada pertemuan yang keempat kemarin sudah kita sampaikan bagaimana tentang geopolitik, dan insya Allah pada pertemuan hari ini, di pertemuan kelima, maka kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultural. Para mahasiswa sekalian, dalam subbab persatuan dan kesatuan keberagaman ini, apa tujuan kita mempelajari mata kuliah ini? Yang pertama sekali, kita harus mampu menemukan informasi terkait pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kemudian yang kedua, mampu menggali informasi tentang problem keberagaman masyarakat multikultural. Kemudian mampu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan tema persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat di jenjang sekolah dasar. Jadi para mahasiswa kami sekalian, setelah kita menguasai daripada persatuan dan kesatuan ini, maka kita nanti akan bisa menjelaskan kepada peserta didik kita apa makna daripada persatuan, kemudian apa makna daripada kesatuan, sehingga ketika kita ramu semuanya, maka akan menjadi persatuan dan kesatuan. Jadi para mahasiswa sekalian, ketika kita menyampaikan makna daripada persatuan dan kesatuan ini kepada peserta didik kita di sekolah, maka yakin dan percayalah materi yang kita sampaikan ini benar-benar bisa diresapi oleh peserta didik kita. Makna persatuan itu mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi, sedangkan pengertian daripada kesatuan adalah keesaan, sifat tunggal atau keseutuhan. Kesatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Jadi kalau mau kita kolaborasi antara persatuan dan kesatuan ini sangat bermakna bahwa bersatu semua suku-suku menjadi kuat, maka disitulah yang disampaikan dengan corak yang beraneka ragaman sehingga menjadi suatu kebulatan. Maka itulah yang disampaikan dengan makna daripada persatuan dan kesatuan. Jadi para mahasiswa sekalian, silahkan nanti dibaca kembali makna daripada persatuan dan kesatuan bangsa. Para mahasiswa sekalian, kemudian kita akan mempelajari tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, coba simak dan perhatikan fakta luasnya negara Republik Indonesia bisa ditengok dari sumber berikut ini. Silahkan dipelajari nanti kembali. Bagaimana Indonesia ini sehingga bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke? Kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini adalah negara kepulauan yang luas dari Eropa Barat. Artinya Indonesia ini negara kepulauan lebih luas daripada Eropa Barat. Yang kedua, fakta yang kedua, wilayah di Pulau Kalimantan lebih luas daripada negara Thailand, kemudian dari Spanyol dan juga Inggris Raya. Bayangkan negara Indonesia ini begitu besar, yang begitu luar biasa ya negara kita, sehingga kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini. Kemudian yang ketiga, bisa ditengok dari fakta. Nah, para mahasiswa sekalian bisa tengok faktanya. Seperti yang disampaikan, luas Pulau Sumatera itu lebih luas dari keseluruhan wilayah negara Jepang. Nah, kemudian fakta yang keempat, itu luas wilayah Bali, ini di Bali saja, lebih luas 5 kali daripada negara Hong Kong. Kemudian fakta yang kelima, Provinsi Jawa Timur, yang ibu kotanya itu Surabaya, itu lebih luas dari negara Belanda. Bayangkan para mahasiswa sekalian, kalau sebegitu luasnya, bagaimana kita bisa terwujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini merupakan sebuah hal yang luar biasa bagi negara kita, bisa kita menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Kemudian fakta yang keenam, luas Provinsi Papua 30 kali lebih luas dari negara Jamaika. 30 kali, bayangkan 30 kali lebih luas daripada negara Jamaika. Yang kedelapan, Kota Palangkaraya ada 3 kali luas daripada negara Singapura. Itu fakta yang ke-8. Fakta ke-9, luas Taman Nasional Loren di Papua sama dengan luas negara Siprus.
dan fakta yang ke-10, 10 semua, maka di situ luas Danau Toba sama dengan 570 kali luas Manako. Jadi para mahasiswa sekalian, kalau kita mau bersyukur sekali kita menjadi orang Indonesia ini, karena dari Sabang sampai Merauke ini kita bisa bersatu padu menjunjung tinggi nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila ini, maka kita harus merawat dan menjaganya sehingga persatuan dan kesatuan bangsa ini menjadi lebih optimal. Kemudian kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai daripada Pancasila itu sendiri. Dalam pembicaraan persatuan dan kesatuan, bagaimana integritas wilayah. Nah, ini bisa dibaca kembali menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Yang dimaksud dengan wilayah negara Republik Indonesia itu adalah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di antaranya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Juga dijelaskan pengertian dalam undang-undang tersebut di atas didasarkan atas peristiwa besar dalam penentuan wilayah negara yang terjadi, yaitu Deklarasi Juanda. Ini para mahasiswa bisa dibaca kembali tentang undang-undang yang sudah kami sampaikan tadi sebagai referensi bahan untuk bisa dikaji kembali. Batas wilayah perairan untuk negara kepulauan. Nah, ini tengok pertanyaan, ada batas wilayah perairan negara kepulauan. Ini bisa dilihat pada sumber yang Bapak tampilkan berikut ini. Itu ada landasan kontinen, kemudian bisa dilihat lagi nanti luas seberapa bagusnya daratan, kemudian bisa dilihat juga zona, kemudian bermacam-macam yang ada di peta ini bisa dianalisis kembali dalam batasan wilayah perairan untuk negara kepulauan. Ini bisa dibaca kembali. Bisa dilihat satu lagi, batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan batas negara lain. Ini ada petanya, silakan dilihat di peta ini. Ini adalah batasan negara Republik Indonesia dengan negara lainnya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Jadi para mahasiswa semuanya, di bab yang berikutnya kita akan mengkaji ada dua hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara ini. Artinya mengembangkan kesamaan, kemudian mengembangkan sikap toleransi. Nah, ketika kita mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati, maka nilai-nilai persatuan negara ini, nilai-nilai persatuan bangsa ini akan menjadi lebih utuh dan lebih terawat kembali. Jadi para mahasiswa sangat dibutuhkan di sini adalah mengembangkan sikap toleransi sesama anak bangsa. Kemudian mengembangkan sikap toleransi yang kedua ini, kalau mau kita kaji lebih dalam lagi, ini adalah perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Dalam hal ini, aspek sosial di sini yang diutarakan oleh Bakri dalam bukunya itu disebutkan kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama sekali, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia ini. Jadi para mahasiswa sekalian, ketika kita mau mempelajari tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, maka di situ menjadi modal besar milik bersama kita sebagai bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya di Indonesia ini diberikan ruang kepada penduduknya untuk menganut kepercayaan yang diyakininya oleh masing-masing penduduk Indonesia. Jadi para mahasiswa semuanya, negara secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bersatu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam
mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kalau begitu para mahasiswa sekalian, sebagaimana yang kita kembali lagi kepada aturan Undang-Undang Dasar 1945, semuanya kita harus mencerdaskan anak bangsa, ikut semuanya kita dalam pendidikan, sehingga negara Indonesia ini menjadi negara lebih maju lagi, kemudian menjadi negara yang saling menghargai, kemudian terjadilah persatuan dan kesatuan ini luar biasa sesama anak bangsa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan para mahasiswa nanti materi yang Bapak berikan ini bisa dibaca kembali, kemudian dikaji kembali tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini para mahasiswa sekalian bisa belajar kembali, mengkaji kembali. Mudah-mudahan materi yang Bapak berikan ini bisa untuk menambah wawasan, kemudian menambah referensi, sehingga materi ini benar-benar bisa kita kuasai bersama. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita pertemuan berikutnya akan menjelaskan tentang materi tentang hal yang lain yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.